Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi, NIM saya 21014608. Kali ini saya akan mempraktekkan monitoring jaringan, monitoring traffic jaringan menggunakan Wireshark. Di sini sudah ada soalnya. Langkah pertama yaitu masuk ke application, lalu pilih CyberOps, lalu pilih Wireshark. Nah, setelah itu pilih menu file, lalu klik open. Kemudian pilih file yang berextend PCAP yang akan kita lakukan scanning menggunakan Wireshark, lalu pilih open. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu kita masuk di bagian statistik, kemudian protokol hierarki, lalu kita cari tulisan Hypertext Transfer Protocol. Kita klik, kemudian klik kanan, pilih Apply as Filter, lalu Selected. Ini kita close saja. Nah, di sini sudah muncul di bagian filternya yaitu HTTP. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian file, kemudian pilih Export Object, lalu pilih HTTP. Nah, untuk mencari file application kita cukup klik saja Content Type. Nah, di sini akan muncul application Java Archive, application MS Download, dan Shockwave Flash. Di sini saya hanya memilih dua file saja, yaitu yang Java Archive dan yang MS Download. Nah, yang pertama untuk Java Archive, kita klik Save. Kemudian pilih file yang ingin digunakan. Di sini saya memilih yang desktop. Lalu namanya saya ganti menggunakan nama contoh Java dengan extend filenya jar. Lalu klik save. Kemudian untuk file yang kedua di sini yang MS download. Kita klik save. Kemudian pilih desktop, lalu namanya contoh XMS download dengan extend filenya exe. Lalu klik save. Ini kita close saja. Kemudian Wireshark-nya kita minimize. Lalu kita masuk lagi ke bagian application, kemudian pilih internet, lalu jalankan web browser Firefox. Jika sudah masuk, kita ketik virusscan.joti.org. Nah, di sini saya menggunakan Jotis Malware Scan untuk men-scan file apakah file tersebut terkena serangan virus atau tidak. Pada bagian submit file, klik browse. Lalu pilih yang file contoh java.jar. Lalu klik open. Tunggu file upload hingga selesai. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat keterangan dari beberapa antivirus yang ada. Di sini ada yang terkena malware gen, kemudian malware agent, lalu trojan, lalu ada trojan lagi dan lain sebagainya. Dan ada juga dari beberapa antivirus yang tidak mendapat virus apapun dari file tersebut. Setelah itu di sini saya akan menjawab soalnya. Yang pertama untuk file contoh java.jar tidak terkena serangan virus. Lalu kita kembali lagi ke Mozilla, lalu ini kita klik OK saja, kemudian kita back. Lalu kembali lagi ke bagian submit file, kemudian pilih browse. Lalu kita coba yang file berextend exe ini, lalu klik open. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini keterangannya dari file contoh XMS download ini tidak terdapat virus apapun dari hasil scanning semua antivirus yang ada. Nah, di sini saya kemudian akan menjawab soalnya.
Yang kedua, file contoh XMS download tidak terkena serangan virus. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu domain dari website yang terkena serangan virus. Ini kita minimize saja. Kemudian kita kembali lagi ke Wireshark-nya. Lalu masuk ke bagian hypertext transfer protocol. Kita klik. Kemudian kita cari bagian host. Untuk domainnya yang di bagian request URL. Sini kita klik kanan, kemudian copy, lalu pilih value. Nah, untuk domain yang terkena serangan ini ialah http://stand-drop-battery.com. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. IP address dari VM yang terkena serangan virus. Kita minimize dulu, di-minimize. Kemudian kita masuk ke bagian Internet Protocol versi 4. Lalu kemudian cari bagian source. Nah, ini. Untuk IP yang terkena virus adalah di bagian destination. Ini kita copy value, kemudian masuk ke soal tadi, paste. Setelah itu untuk soal nomor 4, hostname dari VM yang terkena serangan virus. Nah, di sini untuk hostname yang terkena serangan virus kita bisa cari di bagian filter, kemudian klik DHCP. Nah, di sini ada 4 hasil scanning. Kita pilih yang DHCP 350. Lalu kita klik yang Dynamic Host Configuration Protocol, klik bagian tanda panahnya, lalu kita cari bagian hostname. Nah, di sini untuk hostname adalah kita copy lalu value, kemudian masuk ke soal tadi. Untuk hostname-nya adalah K34EN6W3N garis datar PC. Ini adalah hostname yang terkena serangan virus. Kemudian untuk soal nomor 5, MAC address dari VM yang terkena serangan virus. Di sini kita kembali lagi ke Wireshark-nya. Ini kita kembalikan dulu, kemudian masuk ke bagian Ethernet 2, lalu klik tanda panah, kemudian pada destination ini diklik kanan, destination, kemudian di bagian address klik kanan, lalu copy value, kemudian kembali ke soal tadi. Nah, untuk MAC address yang terkena serangan virus adalah 00.250.59.S9.271.2C8. Nah, itulah hasil scanning dari Wireshark terhadap beberapa file dan beberapa IP address yang terkena serangan virus. Itulah hasil penjelasan dari saya. Jika ada kata atau cara yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.